各位文件向门口请。文件到。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gua Pragos di channel Refocus. Oke, di video kali ini gua akan merekap alur cerita film yang berjudul Gatao. Film yang menceritakan kelompok gangster yang ingin membuat sebuah klub malam di wilayah pasar. Namun itu dicegah oleh Bos Yong sebagai senior ketua gangster di sana, dan terjadilah perselisihan antar gangster. Oke, jangan lupa kopdud, kopi udutnya gas. Film diawali dengan diperlihatkannya dua orang pria yang sedang bersantuy dan membeli makanan di pinggir jalan. Namun tidak lama kemudian datang 5 orang gangster ringjuang yang menghampiri mereka berdua untuk menagih hutang bosnya. Mereka adalah Feng, Guo, Huo, Akai, dan terakhir ada Xiong. Karena kedua pria itu hanya diam saat ditagih, mereka berlima memutuskan untuk pergi dan berniat menagihnya esok hari. Tapi sebelum pergi, Guo mengingatkan untuk tidak lupa membayar hutangnya. Tapi pria itu malah tidak terima dan menepis tangan Guo. Melihat hal itu, ia langsung menghajarnya. Namun tiba-tiba datang segerombol gangster yang langsung menyerang mereka berlima dan terjadilah baku hantam di lorong jalan. Di sini terlihat meskipun melawan CRT, mereka berlima mampu mengimbanginya. Tapi di tengah pertarungan, salah satu dari mereka ada yang membawa pisau yang langsung menusuk Xiao. Namun untungnya dihadang oleh Huo, dan malah ia yang terkena sabetan di tangannya. Bahkan pria itu juga hampir membunuh Peng, tapi untungnya Peng mampu menghindar dan merebut pisaunya lalu menusuk pria itu hingga tewas. Tidak lama kemudian terdengar sirine polisi menuju tempat itu. Mendengar hal itu, mereka berlima langsung kabur dari sana. Tapi tak disangka Xiong malah tertinggal dan ditangkap oleh polisi karena ia yang menyelamatkan Peng terlebih dahulu. Dan kini ia harus masuk ke dalam penjara agar sahabat-sahabatnya tidak tertangkap juga. Dan film pun dimulai. 3 tahun kemudian akhirnya masa tahanan Xiong selesai. Terlihat ia yang sedang bersiap-siap untuk keluar dari sana. Dan ternyata selama Xiong di penjara, kini kehidupan teman-temannya juga mulai berubah. Huo yang kini menjadi pedagang kutang dan cangcut di pasar. Tapi ia masih respek terhadap teman-temannya karena masih sering nongkrong dan ikut tawuran. Dan bisa kita ketahui ia sudah menjadi best friend dengan Xiong dari bocil hingga sekarang. Lalu ada Guo yang menjadi pengawal pribadinya Bos Yong. Kemudian Peng yang telah diangkat menjadi pemegang semua bisnis Bos Yong sekaligus menjadi tangan kanannya. Dan terakhir ada Akai yang masih setia dan menjadi pengawal pribadinya Peng. Lalu kita diperkenalkan dengan bos mereka yang bernama Bos Yong. Dia adalah pemimpin dari klan Dingjuang. Terlihat mereka yang sedang mendatangi upacara kematian dari ketua gangster klan Dakiao. Lalu kita juga diperkenalkan dengan anak almarhum yang bernama Michael. Saat sedang memberi salaman terakhir kepada ayahnya, tiba-tiba datang orang kepercayaan ayahnya itu. Lalu ia menyuruh Michael untuk pergi ke Amerika lagi karena dia yang akan mengambil alih semua kekuasaan ayahnya. Mendengar hal itu, Michael langsung emosi dan mengambil pisau untuk membunuhnya. Dan kini dialah yang menjadi ketua gangster Dakiao dan mengambil alih semua kekuasaan ayahnya. Scene berganti kepada Xiong yang sudah keluar dari penjara. Ia dijemput oleh Hua karena sahabat yang lain masih sibuk dengan pekerjaannya. Dan bisa kita ketahui Xiong adalah orang yang sangat ramah terhadap siapapun dan solidaritas dengan pertemanannya. Setelah itu mereka berdua pergi ke pasar terlebih dahulu untuk menemui para pedagang yang ada di sana. Terlihat juga para pedagang di sana sangat kangen dengan Xiong. Setelah itu ia pergi ke rumah neneknya dan terlihat neneknya juga sangat bahagia dengan kedatangannya. Yang dimana kita tahu dari bocil hingga sekarang Xiong sudah tinggal bersama neneknya itu karena ibunya yang sudah lama meninggal. Malam harinya ia datang ke markas Bos Yong untuk merayakan hari kebebasannya. Terlihat mereka semua bersukacita akan kebebasan Xiong. Tidak lama kemudian datang Peng dan Akai yang membuat acara itu menjadi lengkap.
Dan di tengah acara itu, Bos Yong memberikan pekerjaan baru kepada Xiong untuk menjadi pemegang keamanan di pasar. Keesokan harinya kita diperlihatkan dengan Michael yang sedang menyogok seseorang agar bisnis membuat klub malamnya itu berjalan dengan lancar. Yang dimana kita tahu si bapak itu adalah orang partai, yang dimana semua pembangunan di kota itu harus mendapatkan persetujuannya jika ingin membuat proyek baru. Namun ternyata si bapak itu tidak mempan disogok karena setiap gangster di kota itu memiliki aturan dan tidak akan cukup dengan uang saja, karena Michael yang harus mendapatkan persetujuan dari gangster lain. Mendengar hal itu, Michael langsung membacot dan membandingkan dengan gangster di Amerika yang tidak memiliki aturan. Meski ia sudah membacot panjang lebar hingga akhirnya si bapak itu tetap menolaknya. Kemudian kita diperkenalkan lagi dengan pria genut bernama Paman Gambler yang sedang menggoda tante-tante. Tapi karena ia langsung sangean, ia malah dicabok oleh perempuan itu dan pergi dari sana. Karena bunga si tantenya yang ketinggalan, ia menyuruh Xiong untuk mengembalikan bunga itu. Saat sedang mencarinya, Xiong tidak sengaja bertemu dengan Lei Lei yang sedang membeli makanan di pedagang kaki lima. Lei Lei adalah anak Paman Gambler yang menyukai Xiong. Saat sedang mengobrol, tiba-tiba datang Satpol PP yang akan merazia pedagang kaki lima. Melihat hal itu, Xiong langsung membantu si nenek itu untuk pergi agar tidak ditangkap Satpol PP. Namun saat akan masuk ke dalam gang, Xiong dicegat oleh sekelompok gangster yang memajeknya untuk bisa masuk ke sana. Dan ternyata mereka semua adalah anak buahnya Michael, karena itu adalah daerah kekuasaannya. Meskipun sebelumnya terjadi aksi saling bacot, namun akhirnya ia memilih untuk mengalah dan memberi mereka uang karena kasihan kepada si neneknya. Malam harinya Xiong mengadakan makan bersama teman-temannya, termasuk Lei Lei yang datang juga ke sana. Dan bisa kita ketahui ternyata secara diam-diam si Peng juga menyukainya. Bersamaan dengan itu, di tempat lain anak buah Michael membuat kerusuhan di wilayah bisnisnya Bos Yong. Peng and the gang yang sedang bersantuy tiba-tiba ditelepon oleh bosnya dan menyuruh untuk membereskannya. Tanpa banyak bacot, mereka semua langsung pergi, tapi tidak dengan Xiong yang tidak diizinkan ikut, karena ia masih berstatus bebas bersyarat. Saat sudah sampai di lokasi, Peng and the gang langsung menghajar mereka dan terjadilah baku hantam. Namun akhirnya mereka harus mundur karena jumlah musuh yang se-RW. Dan keesokan harinya tawuran itu dilanjutkan lagi, di mana Peng yang membawa banyak pasukan dan siap untuk balas dendam. Hingga akhirnya mereka membuat pasukan musuh mundur. Bersamaan dengan itu, Xiong yang sedang mengulang di pasar melihat 3 utusan Michael yang menagih keamanan di wilayahnya. Melihat hal itu, ia langsung menghajar mereka dan menodongkan bedog di lehernya. Ia lalu menyuruh mereka pergi dan memilih untuk menyelesaikan masalahnya itu di tempat lain. Dan karena kejadian itu, semua orang di pasar langsung menyoraki Xiong karena telah berhasil mengusir preman itu dari sana. Scene berganti kepada Peng yang sedang bertemu dengan Michael. Di sana ia diajak Michael untuk bekerja sama, di mana Michael ingin membuat klub malam di daerah pasar kekuasaan Bos Yong. Namun Peng langsung menolaknya karena ia yang tidak akan berkhianat kepada Bos Yong. Setelah itu ia datang ke pasar untuk membantu Xiong yang sedang mengangkat barang di sana. Dan ternyata secara diam-diam Ah Kai sering memakai narkoba dan menjadi kecanduan. Tidak lama kemudian ia ditelepon oleh Bos Yong untuk datang ke acara meeting dengan gangster lain. Karena akhir-akhir ini yang sering terjadi bentrokan. Terlihat di sana sudah ada si bapak yang sebelumnya pernah mau disogok oleh Michael. Dan di sini ia akan menjadi penengah dan mengambil keputusan agar tidak ada peperangan lagi. Namun dalam acara meeting itu si Michael malah ngegas dan membuat pihak Bos Yong emosi. Hingga akhirnya Michael pergi dari sana. Malam harinya Bos Yong datang ke pasar untuk melihat keadaan di sana sekaligus datang ke peramal langganannya. Dan hasil ramalannya itu semua anak buah Bos Yong akan selalu setia kepadanya. Dan itulah alasan kenapa bisnis Bos Yong selalu besar. Namun ternyata ketika Bos Yong pergi, peramal itu menutup setengah hasil ramalannya. Itu mengartikan akan ada sebuah pemberontakan.
Lalu scene berganti kepada Paman Gambler yang ternyata sering bermain kartu judi dan terus kalah, yang membuat ia selalu minta uang kepada anaknya Lei. Dan karena tabungan Lei yang sudah habis, ia tidak bisa lagi memberikan uang kepada ayahnya. Peng yang datang ke sana untuk mengantarkan kopi tidak sengaja mendengar pembicaraan mereka berdua. Lalu ia memberikan uang yang dibutuhkan Paman Gambler sambil cari muka. Malam harinya Bos Yong mengumpulkan kelompok gangster lain untuk berdiskusi tentang persetujuan bisnis rekonstruksi Michael. Dan hasil meetingnya itu Bos Yong menolak proyek itu karena di pasar itu banyak orang yang hanya mendapatkan penghasilan dari berjualan di sana saja. Saat meeting sedang berlangsung, tiba-tiba ada dua orang yang menembak tempat itu. Melihat hal itu, Bos Yong menyuruh Peng untuk menangkap orang yang berani menyerang markasnya itu, tapi tidak dengan Siong yang masih disuruh untuk tetap di markas. Mereka langsung menyerang balik Michael yang baru keluar dari klub malam. Di tengah baku hantam itu, tiba-tiba Michael mengeluarkan pistol dan siap untuk menembak Peng. Namun tiba-tiba Seong datang dan langsung menodongkan bedog kepada Michael. Peng lalu mengambil pistolnya dan menembak kaki anak buah Michael dan mengancam ia selanjutnya. Scene berganti kepada Bos Yong yang sedang mengobrol dengan istrinya. Dan di dalam obrolannya itu Bos Yong berniat untuk memberikan semua kekuasaannya kepada Seong, karena ia yang akan pensiun dari ketua gangster. Namun ternyata obrolan mereka berdua didengar oleh Ah Kai, yang langsung menelpon Peng untuk memberitahunya. Mengetahui hal itu, terlihat wajah Peng yang langsung galau karena seharusnya dialah yang menjadi penerus Bos Yong. Di tengah perjalanan, Peng dicegat oleh Michael dan anak buahnya. Di sana si Michael masih mencoba mengajak kembali Peng untuk bergabung ke dalam gengnya. Bahkan si Michael ini mencoba menghasut dan memprovokasinya bahwa Peng akan ditendang di geng Ding Juan, karena Bos Yong yang akan mewariskan semua kekuasaan kepada Seong. Namun ia tetap menolak tawaran itu dan langsung pergi dari sana. Saat sampai di markas besar, Peng melihat Bos Yong yang sedang menyiksa Ah Kai habis-habisan karena ketahuan memakai narkoba. Peng yang berada di sana hanya bisa melihat hal itu. Mengetahui Bos Yong yang akan mewariskan kekuasaannya kepada Seong, Peng terlihat selalu mengulang dan selalu teringat perkataan Michael. Di tempat lain, Guo dan Huo terlihat sedang mampir ke warung untuk membeli rokok. Namun tiba-tiba datang anak buah Michael yang langsung menculik Huo dan membawanya ke markas mereka. Di sana Huo disiksa habis-habisan di dalam karung. Setelah itu ia dikembalikan ke markasnya Bos Yong dengan keadaan yang kritis dan dilarikan ke rumah sakit yang membuat ia koma karena terluka parah. Seong yang mengetahui hal itu berniat untuk balas dendam sendiri kepada Michael. Namun untungnya Peng mampu menenangkannya karena bukan waktu yang tepat untuk balas dendam sekarang. Namun Seong yang merasa bersalah karena Huo yang masuk ke dalam gangster itu karena mengikutinya. Guo yang melihat Sio sedang menangis memberinya sebuah pistol untuk berjaga-jaga dari anak buah Michael. Di tempat lain, Paman Gambler yang kalah lagi bermain judi, ia berniat untuk berhenti karena hutangnya yang sudah membengkak. Namun di perjalanan ia dicegat oleh Michael dan dibawa masuk ke dalam mobilnya. Di sana Michael menyuruh Paman Gambler untuk segera membayar hutangnya. Namun karena ia tidak mempunyai uang untuk membayar, Michael malah memberikannya uang dengan syarat Paman Gambler harus membunuh Peng. Karena terpaksa ia pun menyetujuinya. Bersamaan dengan itu, Peng dan Bos Yong yang sedang dalam perjalanan pulang, tiba-tiba Paman Gambler menelpon Peng dan mengajaknya bertemu di bawah jembatan. Peng yang tidak curiga lalu turun dari mobilnya dan pergi untuk menemui Paman Gambler. Saat sampai di sana ia mulai merasa aneh karena tempatnya yang sepi dan tidak bertemu dengan Paman Gambler. Ia lalu menelpon Seong yang sedang pergi bersama neneknya dan menyuruhnya untuk berhati-hati di perjalanan. Tapi saat akan pergi, Peng melihat Paman Gambler. Ia lalu menghampirinya dan menanyakan alasan Paman Gambler ingin bertemu dengannya. Terlihat Paman Gambler yang gugup. Peng yang merasa obrolannya tidak penting memutuskan untuk pergi dari sana. Namun saat akan pergi, tiba-tiba pistol milik Paman Gambler terjatuh dan malah menyuruh Peng untuk bergabung dengan Michael. Mendengar hal itu, Peng emosi dan hampir memukulnya. Di
Di tempat lain, Xiong yang sedang dalam perjalanan pulang, tiba-tiba anak buah Michael menabraknya dari belakang sampai mobil Xiong tertabrak oleh truk. Melihat hal itu, mereka langsung menodongkan pistol kepada Xiong dan dar. Ternyata tembakan itu milik Xiong dan menembak mereka berdua sampai tewas. Tapi sayangnya neneknya juga harus tewas karena kejadian itu. Bersamaan dengan itu, Bos Xiong yang sedang bersantuy sambil membaca koran, tiba-tiba dari belakang seseorang menodongkan pistol ke kepalanya, yang ternyata itu si Ah Kai, dan ia langsung menembak Bos Xiong. Mungkinkah Ah Kai capek? Ia yang panik lalu kabur dari sana dan tidak sengaja bertemu dengan Guo. Guo yang merasa curiga dengan cepat langsung masuk ke dalam markas. Dan Peng yang sudah sampai di markas melihat Bos Xiong sudah tewas. Keesokan harinya di pemakaman bosnya, Peng dan Guo berjanji akan balas dendam kepada Ah Kai dan Michael. Lalu mereka berdua pergi ke pelabuhan disusul oleh Xiong untuk menyerang markas Michael. Malam harinya saat Michael sedang ngebacot di acara peresmian bisnis rekonstruksinya, tiba-tiba ada orang menembaknya, yang tak lain mereka ada Xiong and the gang. Di tengah peperangan itu, mereka bertiga sama-sama terkena peluru tembakan. Sambil menahan luka tembakan, Xiong dan Peng berlari untuk mengejar Michael yang kabur dari sana. Sedangkan Guo menahan anak buah Michael dan dihujani tembakan. Dan saat di bawah kolong jembatan, Peng berhasil menangkapnya dan Xiong yang baru sampai langsung mencekik Michael dari belakang. Namun karena keadaan mereka berdua yang sudah terluka, Michael membata Xiong terus-terusan hingga sekarat. Peng yang melihat hal itu lalu mengambil bambu runcing dan menusuknya. Namun Michael masih bisa membalikan keadaan, lalu ia menusukkan bambu itu ke tubuh Peng. Hingga pada akhirnya Xiong yang sudah sekarat mengambil pistol Michael yang terjatuh lalu menembaknya dan modar. Dan terlihat mereka berdua yang sudah bonyok dan berlumuran darah. Dan ketika Peng akan menyunut udut Xiong, ternyata Xiong sudah tewas. Ending yang cukup mengecewakan, bos. Dan kini orang yang masih hidup hanya Ah Kai, sedangkan Peng terlihat masih kritis. Dan mungkin saja ada orang yang menolongnya. Dan film pun selesai.